Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Baik. Insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini masih berkaitan tentang ujub, itu tentang sebab dan obatnya. Nah, maka mungkin kita memulai pembicaraan atau mengawali pembicaraan tentang perkara ini, bahwasanya sebab ujub itu ada dua hal. Yang pertama adalah al-jahlu bihaqillahi ta'ala, kebodohan terhadap hak Allah ta'ala, wa adamu taqdirillah ta'ala haqqa qadrih, dan tidak mengagungkan Allah ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Waqilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, dan sedikitnya pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa dha'fu ta'abbud lillahi ta'ala bihadhil asma wa sifat, dan lemahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Atsani, dan yang kedua, al-ghaflah an haqiqati nafsi, dia lalai terhadap hakikat jiwa. Wa qilatul ilmi bi tabiatiha, dan sedikitnya pengetahuan tentang tabiatnya. Wal jahlu bi uyubiha wa adwaiha, dan kebodohan atau ketidaktahuan dengan aib-aibnya dan penyakit-penyakitnya. Wa ihmalu muhasabati nafsi wa muraqabatiha, dan menyepelekan atau kurangnya memuhasabah jiwa dan memuraqabahinya. Ya. Wa min thama fa inal ilaj bi ijaz, oleh karena itu maka obat dari ujub tersebut, ya, dijelaskan secara ringkas, adalah at-ta'arruf 'ala Allah ta'ala, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa tahqiqu ta'zimihi wa taqdiruhu haqqa qadrih, dan merealisasikan pengagungan kepadanya, ya, dengan sebenar-benar pengagungan, dan melaksanakan ibadah kepadanya melalui nama-nama yang indah, ya, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang agung. Fal khairu kulluhu biyadaihi, maka kebaikan seluruhnya di kedua tangannya. Wa rahmatuhu ta'ala wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tidak ada satu nikmat pun yang dirasakan oleh kalian, yang diberikan kepada kalian, melainkan nikmat tersebut sumbernya dari Allah. Surat An-Nahl ayat ke-53. Wal ilajul akhar, dan obat yang lain adalah ma'rifatu nafsi, ya, mengenal jiwa dan memiliki pengetahuan tentang bisikan-bisikan keburukan dan syahwat-syahwat buruk yang ada pada jiwa tersebut, serta mengenal aib-aibnya dan penyakit-penyakitnya, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaikinya dan meluruskannya. Dan di sini akan dipaparkan ucapan-ucapan ahli ilmu secara terperinci di dalam permasalahan tersebut, sebagaimana
yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya. Berkata Syaqiq Al-Balkhi, "Idza ra'a al-'abdu nafsahu fi ta'atin falyaqul li nafsihi hadhihi thayyibatun min Allah." Apabila seorang hamba melihat dirinya ada dalam ketaatan, maka hendaknya dia berkata, ya, di dalam hatinya, hadhihi thayyibatun min Allah. Ini adalah kebaikan dari Allah. Wa huwa alladzi manna biha alayya. Dialah yang mengaruniakan hal tersebut kepadaku. Wa idza alima dzalika kasaral ujub. Apabila dia mengetahui hal tersebut, maka terpatahkanlah ujub tersebut. Wa qala Yusuf ibn al-Husain ar-Razi, berkata Yusuf ibn al-Husain ar-Razi, yatawalladul i'jab bil amal min nisyani ru'yatil minnah fima yajrillah minat ta'at. Jadi ujub itu dilahirkan, ya, jadi ujub dengan amal itu dilahirkan karena melupakan, ya, melihat karunia dari apa yang Allah berikan kepadanya berupa ketaatan-ketaatan. Dan berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza khifta ala amalika al-ujub fadhkur ridha man tatlub wa fi ayyi na'imin targhabu wa min ayyi iqabin tarhabu." Apabila kamu takut ujub menimpa amalmu, maka ingatlah ridha yang engkau cari keridhaannya, itu ridha Allah. Dan ingatlah nikmat apa yang kamu inginkan, serta ingatlah siksa apa yang kamu takutkan. Faman fakkara fi dzalika saghura indahu amalu. Barang siapa yang dia bertafakur di dalam perkara tersebut, maka akan kecil amalan yang dia lakukan. Jadi dia akan menganggap amalan yang dia lakukan adalah amalan yang kecil, yang tidak pantas untuk dibanggakan. Nah, berkata Al-Muhasabi, ammal ujubu bil haqqi wat ta'ah minal amal wal ilmi wal ra'yi al muwafiq lil haqq was shawab fa bi dzikrin ni'mah fihi ana dzalika biminnatillah azza wa jalla wa fadlihi walaula minnatu bidzalika lama nala dzalika ahadun abadan bi nafsihi li'anna nafsa law turikat lima fa'alat law turikat lamma fa'alat dzalika wala kana minha li'anna mahabbataha fi khilafi dzalik. Berkata Al-Muhasabi, adapun ujub dengan kebenaran dan ketaatan, baik berupa amal dan ilmu dan pandangan yang sesuai dengan hak dan kebenaran, maka dengan mengingat, ya, nikmat di dalamnya, bahwasanya hal tersebut merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla dan keutamaan darinya. Kalaulah bukan karena karunia Allah dengan hal tersebut, maka tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan hal tersebut dari dirinya. Dikarenakan jiwa kalau sekiranya dibiarkan, dia tidak akan melakukan hal yang demikian, dan yang demikian tersebut tidak akan ada padanya. Dikarenakan kecintaan jiwa sebetulnya menyelisih hal tersebut. Dan berkata juga beliau, "Lau araftum 'azamatallahi wa kibriya'ahu wa jalalahu walladhi huwa lahu ahlun lastahyaitum min dzikri a'malikum." Kalau kamu mengetahui keagungan Allah dan kemahabesarannya serta kemuliaannya, yang
memang dia layak memiliki hal tersebut. Tentu kalian akan merasa malu ketika menyebut-nyebut amal kalian. Walau alimtum qadra ayadillah wa ni'amihi alaikum bisyukriha fa kaifa tastakthiruna amalakum al-masyubah bil afat. Kalau sekiranya kalian mengetahui kadar karunia dan nikmat Allah kepada kalian dengan rasa syukur atas nikmat tersebut, maka bagaimana kalian menganggap amal-amal kalian banyak, yang dimana amal-amal tersebut tercampur dengan berbagai hama, ya, dengan berbagai hal-hal yang bisa merusak. Wa kaifa ya'jibu bi a'malihi man kanat al-a'mal minanan minallahi alaih. Dan bagaimana dia ujub dengan amal-amalnya yang amal-amal tersebut pada hakikatnya adalah karunia dari Allah kepadanya. Ya. Wa alaihi minal minan fid din wa dunya aksar min an yu'ad aw yuhsa. Karunia Allah kepadanya berupa karunia agama dan dunia, maka sangat banyak sekali, tidak bisa dibilang dan dihitung. Berkata Ibnu Aqil, "Lau lahadhal abdu ittisalan ni'am lastaqalla amalahu wa in kathura an yuqabila ni'am syukran." Ya. Wa yadkhulul ujbu minal jahli bil muta'. Falau arafal abdu man yuti'u wa liman yakhdumu lastaktsara li nafsihi minhu subhanahu dzalika wastaqallaha an takuna dakhilah ma amlaki sab'i samawat yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Kalau seorang hamba melihat, memperhatikan tersambungnya kenikmatan, ya, sampainya kenikmatan, tentu dia akan menganggap sedikit amalnya, walaupun dia banyak bersyukur untuk, ya, membalas nikmat tersebut. Dan ujub itu masuk disebabkan kebodohan terhadap yang ditaati. Kalau sekiranya seorang hamba mengetahui siapa yang ditaati atau kepada siapa dia taat dan untuk siapa dia berkhidmat, ya, tentu dia akan menganggap karunia tersebut sangatlah banyak yang diberikan oleh Allah untuk dirinya. Dan tentulah dia akan menganggap sedikit amal yang dia lakukan, sehingga dia tidak layak, ya, disejajarkan dengan para malaikat yang memenuhi 7 lapis langit, yang mereka senantiasa bertasbih di malam hari dan siang hari, yang mereka tidak pernah bosan, ya, tidak pernah futur, tidak pernah berhenti, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ahmad bin Qudamah rahimahullah, "I'lam anna Allah subhanahu huwal mun'im alaik bi ijadika wa ijadi a'malika fala ma'na li ujbi amilin bi fala ma'na li ujbi amilin bi amalihi wala alimin bi ilmihi idh kullu dhalika min fadlillahi ta'ala wa innamal adami mahallun li faidin ni'am alaih." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi nikmat kepadamu dengan cara menciptakanmu dan menciptakan perbuatan-perbuatanmu, sehingga tidak ada makna bagi ujub seseorang yang beramal dengan amalnya
dan seseorang yang berilmu dengan keilmuannya, karena sesungguhnya semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah tempat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, dan berkata An-Nawawi rahimahullah, wa tariquhu fi nafil i'jab an ya'lama anna al-ilma fadlun min Allah. Dan cara untuk menghilangkan ujub, dia mengetahui bahwasanya ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan karunia tersebut adalah pinjaman. Fa inna lillahi ta'ala ma akhadh, maka sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta, dan miliknya apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya ada ajal yang sudah ditentukan. Fayambaghi alla ya'jib bi syai'in lam yakhtari'hu, maka selayaknya dia tidak ujub dengan sesuatu yang dia sendiri tidak menciptakannya, dan dia sendiri bukan pemiliknya, dan dia sendiri tidak di atas keyakinan akan terus menerus hal tersebut ada pada dirinya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, i'lam anna al-'abda idza syara fi qawlin aw amalin yanbaghi bihi yabtaghi bihi mardat Allah mutali'an fihi minnat Allah alaihi bihi wa taufiqahu lahu fihi wa anahu billah la bi nafsihi wala bi ma'rifatihi wa fikrihi wa hawli wa quwwatihi. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba apabila dia hendak berucap atau beramal yang dengannya dia mencari keridhaan Allah, maka dia harus menyaksikan, mengetahui bahwasanya perkara tersebut merupakan karunia dari Allah kepadanya dan merupakan taufik Allah untuknya, dan bahwasanya hal tersebut karena Allah memang memudahkannya, bukan karena dirinya, bukan karena pengetahuannya dan pemikirannya, bukan dengan daya dan kekuatannya. Bal huwa alladhi ansha'alahu lisan wal qalb wal ain wal udhun, bahkan Allah dialah yang menciptakan baginya lisan, kemudian qalbu, mata dan telinga. Falladhi manna alaihi bidzalik walladhi manna alaihi bil qaul wal fi'l, maka yang telah mengaruniakan kepadanya hal tersebut, dia juga yang mengaruniakan kepadanya ucapan dan perbuatan. Fa idza lam yagib dzalika an mulahadzatihi wan nadhara qalbihi lam yahdur al-ujub, maka apabila hal tersebut tidak menghilang dari dirinya, dari penglihatannya dan pandangan hatinya, maka ujub tersebut tidak akan hadir. Alladzi asluhu ru'yatu nafsi wa ghaibatuhu an syuhudi minnati rabbih wa taufiqihi, di mana asal muasal ujub itu karena dia melihat diri serta dia tidak melihat, tidak menyaksikan karunia Rabbnya dan taufiknya kepadanya. Innal iman billahi ta'ala wa ta'aruf ala asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi wa tahqiqa ubudiyati tilkal asma al husna wa sifatil ula, inna dhalika yurithu inkisaran wa iftiqaran fayakhda'ul abdu wa yanqadu li rabbih wa yazul ujub wal minnah bi amalihi. Sesungguhnya keimanan kepada Allah Ta'ala dan mengenal nama-nama Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya, serta merealisasikan ibadah dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang tinggi, sesungguhnya hal tersebut mewariskan merasa fakir dan merasa pecah ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba tersebut akan tunduk dan patuh kepada Rabbnya, dan akan hilang ujub dan merasa berjasa dengan amalnya.
Faman alima masalan anna Allaha muqallibul qulub, maka barang siapa yang mengetahui contohnya bahwasanya Allah muqallibul qulub, yang membolak-balik hati, wa anal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman, dan bahwasanya qalbu di antara dua jari jemari, di antara jari jemari Ar-Rahman, membolak-balikannya sebagaimana yang dia kehendaki. Wa inar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah, dan sesungguhnya seseorang betul-betul dia melakukan amalan dengan amalan ahli surga dalam pandangan manusia. Wa innahu lamin ahlin nar, tapi sesungguhnya dia bisa jadi ahli neraka. Ya, maka kalau memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, maka hal tersebut membuahkan keimanan. Asmaru hadzal iman khaufan wa wajilan, maka keimanan tersebut akan membuahkan rasa takut, ya, dan akan membuahkan merasa hina dan ketundukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ibnu Battal rahimahullah, sebagaimana Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, fi tagyibi khatimatil a'mal anil abdi hikmatun balighah wa tadbirun latif, li'annahu law alima wa kana najian a'jaba wa kasal, wa in kana halikan izdada utuwan fahujiba anhu. Berkata Ibnu Battal rahimahullah tentang kenapa akhir dari amalan seseorang dirahasiakan, ya, akhir dari amalan seseorang tidak ditampakkan kepada hamba tersebut, maka di dalamnya ada hikmah yang sangat besar, dan itu adalah perencanaan yang lembut. Dikarenakan kalau dia mengetahui hal tersebut, ya, kalau sekiranya dia mengetahui akan selamat, maka dia akan ujub dan malas-malasan. Dan apabila dia tahu akan celaka, maka dia akan bertambah kesombongannya dan bertambah pembangkangannya, sehingga hal tersebut ditutupi darinya. Walamma kana al-qadariyah min ab'adi nas an ta'zimillahi ta'ala, falam yuthbitu sifatal ilmi at-tam asy-syamil lillahi ta'ala kama yaliqu bihi subhanahu, faza'amu anna al-'abda yakhluqu fi'la nafsihi fal khairu huwa alladhi awjadahu al-'abdu wa fa'alahu wa dukhuluhu al-jannah iwadu amalihi. Awrathahum hadzal i'tiqad al-fasid ujuban wa gururan wa su'a adabin ma'allahi ta'ala. Kelompok Qadariyah, ya, yang mengingkari takdir, adalah manusia yang paling jauh dari pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak menetapkan sifat ilmu sempurna yang menyeluruh bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya, sehingga mereka beranggapan bahwasanya hambalah yang menciptakan perbuatannya sendiri, dan kebaikan hambalah yang mewujudkannya dan melakukannya, sehingga masuknya dia ke dalam surga itu sebagai ganti dari amalnya. Maka keyakinan yang rusak ini mewariskan ujub dan gurur, ya, ketertipuan dan adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, kaifa ya'jibu akilun bi'amalihi, maka bagaimana seorang yang berakal ujub dengan amalnya. Wa innama yu'adul amal nikmatun minallah, padahal tidaklah amal ini melainkan terhitung sebagai nikmat dari Allah. Wa innama yanbaghi lahu an yashkura wa yatawadha, ya, sesungguhnya yang selayaknya dia lakukan hanyalah bersyukur dan bersikap tawadu. Wa innama yajibu bi amalihi al-qadariyah, sesungguhnya hanya
hanya kaum Qadariyah lah yang ujub dengan amalnya. Nah, kemudian wa nantakil ilal ilaj al-akhar lil ujub. Kita berpindah kepada obat yang lain bagi ujub tersebut, yaitu huwa ma'rifatu nafsi wa muhasabatuha, mengenal jiwa dan memuhasabahnya. Maka di sini penulis akan memaparkan obat tersebut sedikit dengan perinciannya. Nah, berkata Ahmad ibn Asim al-Antaqi, anfa'us sidqi an tuqira lillahi azza wa jalla bi uyubi nafsika wa suda sabilal ujub bi ma'rifati nafsi. Kejujuran yang paling bermanfaat adalah kamu mengakui aib dirimu kepada Allah dan tertutuplah jalan ujub dengan cara mengenal jiwa. Jadi kejujuran yang paling benar adalah ketika kita mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengetahui kesalahan atau mengakui kesalahan kita kepada orang. Kan ada sebagian orang yang mungkin ya baru hijrah ya, kemudian dia berbicara tentang aibnya kepada orang lain, mengakui kesalahannya itu dianggap itu adalah kejujuran. Padahal harusnya dia menutup aibnya dan jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah kalau seperti itu. Ya. Nah, kemudian berkata Abu Utsman Al-Hiyari, al-ujbu yatawalladu min ru'yati nafsi wa dzikriha wa ru'yatil khalqi wa dzikrihim. Ya, ujub itu muncul karena dia melihat jiwanya, melihat dirinya, ya, melihat keunggulan dirinya dan menyebut-nyebutnya. Serta ujub itu muncul karena dia melihat makhluk, ya, atau karena dilihat makhluk serta pujian mereka, ya, makhluk menyebut-nyebut tentang dirinya sehingga melahirkan ujub, ya, karena penglihatan makhluk dan penyebutan mereka, ya. Berkata Al-Muhasabi, man arafa nafsahu zala anhul ujub, barang siapa yang mengenal dirinya hilang darinya ujub. Wa azuma syukur Rabb azza wajal, dan akan bertambah besar rasa syukur kepada Rabb azza wajal. Washtadda hadzaruhu minha, dan akan semakin hati-hati daripadanya. Wathiqah wa tumanina ilal maula azza wajal, dan merasa thiqah, percaya dan tentram kepada al maula azza wajal, itu kepada Allah azza wajal. Wal maqtulaha, dan akan merasa benci kepada dirinya karena kesalahan-kesalahannya. Wal hubbu lil mutafaddil wal mun'im, dan dia akan mencintai yang kepada yang memberikan karunia dan memberikan kenikmatan, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakam min haqqin lillahi azza wa jal qad hamamta bitadyi'ihi fa aballahu azza wa jal illa an wafaqaka li khilafi ma hamamta bih. Ya, betapa banyak hak Allah ta'ala, ya, hak Allah azza wa jal yang kamu ingin menyia-nyiakannya, akan tetapi Allah azza wa jalla menolak, melainkan memberikan taufik kepadamu untuk menyelisih apa yang kamu inginkan. Faqad wajaba 'alaikal maqtu li nafsika wal hazar minha, maka sungguh wajib bagi dirimu benci kepada dirimu dan berhati-hati darinya. Ya. Wa tarku idafatil amal ilaiha bilhamdillah, dan meninggalkan sikap menisbatkan amal kepada jiwa dengan memuji-mujinya, ya. Wal hubbu li rabbika azza wajal, dan hendaknya dia mencintai Tuhanmu, ya. Wal hubbu li rabbika, dan hendaknya kamu mencintai Tuhanmu azza wajal dan merasa tentram kepadanya serta percaya dengannya dan memujinya secara ikhlas hanya kepadanya. Wa dzakara Abul Wafa ibn Aqil ba'da madakhil ujub wa ilajahu qailan. Abul Wafa ibn Aqil menyebutkan pintu masuk ujub dan obatnya. Dia mengatakan wa yadkhulul ujub min turuqil jahalah bi kasratil khalal wal amal wal ilal. Ujub ini masuk dari jalan-jalan kebodohan karena banyaknya celah dan penyakit.
allati yanbaghi an yakuna maha ala ghayatil khajal, yang seharusnya ya, ketika hal tersebut ada padanya dia benar-benar harus merasa malu, wal khauf min an yaqa'a tard wa radd, dan merasa takut dia terusir dan tertolak. Wa yadkhulu aidan minan nazar ila al-khalqi bi ainil istiqlal, dan ujub tersebut masuk ya, dari pandangan terhadap makhluk dengan pandangan merendahkan. Wa idmanun nazar ila al-usuh al-mutasyarridin, dan banyak melihat ahli maksiat sehingga dia merasa ujub dengan kesolehannya, karena dengan melihat dengan banyak ahli maksiat yang terus-terusan dalam kemaksiatannya. Walau annahu nazara ila al-amalillahi azza wa jalla istaqala amaluh, kalau sekiranya dia melihat kepada amal untuk Allah azza wa jalla, tentu dia akan menganggap sedikit amalnya. Dan berkata Ibnu Jauzi, man talmaha khisala nafsi wa dhunubihi, barang siapa yang melihat sifat-sifat dirinya dan dosa-dosanya, alima annahu ala yakin minadz-dzunub wa taqsir, maka dia mengetahui secara yakin dia di atas dosa dan kekurangan. Wa huwa min hali ghairihi fi syarr, sedangkan dia dalam melihat keadaan orang lain ada dalam keraguan. Falladhi yuhdhiru minhu al-i'jab bin nafsi wa ru'yatu taqaddum fil amal al-akhirah wal mu'min la yazalu yahtaqiru nafsahu ya. Maka yang menyebabkan dia hati-hati dari ujub terhadap dirinya ya, dan memandang dirinya terdepan di dalam amalan-amalan akhirat, maka seorang mukmin dia senantiasa menganggap rendah dirinya. Wa qad qila li Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz pernah dikatakan kepadanya, in mitta nadfanuka fi hujrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqal la an alqallaha bi kulli dhanbin ghaira syirik ahabu ilayya min an ara nafsi ahlan lidzalik. Jadi dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu mati, kita kuburkan dirimu di kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dibarengkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bareng sama siapa? Abu Bakar dan Umar, kan? Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, sungguh aku bertemu dengan Allah dengan membawa semua dosa selain mempersekutukannya, lebih aku cintai daripada aku melihat diriku layak dengan hal tersebut. Nah, artinya dia tidak merasa layak untuk dikuburkan berdampingan dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Nah. Taib. Kemudian berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, nas'allahu azza wa jalla ma'rifatan tu'arifuna aqdarana, kita memohon kepada Allah azza wa jalla pengetahuan yang menyebabkan kita tahu terhadap kadar diri kita, hatta la yabqa lil ujub bi muhtaqarin ma indana atharun fi qulubina ya, sehingga dengan cara menganggap remeh apa yang ada pada diri kita, ujub tidak memiliki pengaruh pada diri kita. Wa narghabu ilaih fi ma'rifati li'azamatihi, dan kita berharap kepadanya untuk mengetahui keagungannya, yang menyebabkan lisan keluh untuk berucap dengan kesombongan. Wa narju min fadlihi taufiqan nulahid bihi afatal a'mal allati biha nazhu, dan kita memohon dari karunia Allah taufiknya yang dengannya kita bisa melihat penyakit-penyakit yang ada pada amal tersebut, yang dengannya kita merasa sombong, hatta tuthmira al-mulahadhah li uyubina, sehingga membuahkan
sikap melihat aib-aib kita atau aib-aib jiwa sehingga membuahkan rasa malu dari keberadaan aib-aib tersebut, innahu qaribun mujib, sesungguhnya Allah Maha dekat lagi Maha mengijabah doa. Sudah waktunya azan, Bu? 7 menit lagi. Baik. Nah, kemudian berkata Ibnu Hazm, man umtuhina bil ujub falyufakir fi uyubihi, maka barang siapa yang diuji dengan perasaan ujub, maka hendaknya dia memikirkan aibnya. Fa in ujiba bi fadailihi, kalau dia tertimpa ujub dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya, falyufattish ma fihi minal akhlaq adaniyah, maka hendaklah dia memeriksa yang ada pada dirinya berupa akhlak yang tercela. Fa in khafiyat alaihi jumlatun hatta yadhunna annahu la aiba fi, apabila seluruhnya tidak kelihatan, samar baginya, artinya merasa tidak memiliki aib sehingga dia menganggap dia tidak memiliki aib di dalam dirinya, fal ya'lam anna musibatahu ilal abad, maka ketahuilah musibah yang dia alami itu selamanya. Wa annahu atamun nas naqsan wa azamuhum uyuban, bahwasanya dia orang yang paling kurang dan paling besar aibnya. Wa ad'afuhum tamyizan, dan yang paling lemah tidak bisa membedakan. Wa awalu dzalika annahu dhaiful aql, yang pertama dari hal tersebut adalah dia lemah akalnya, jahil, dia bodoh. Wala aiba asyadu min hadzaini, dan tidak ada aib yang paling parah dari kedua hal tersebut. Li'anal aqil huwa man mayyaza uyuba nafsihi faghalabaha wasa'a fi qam'iha, dikarenakan orang yang berakal adalah orang yang bisa membedakan, mengetahui aib dirinya sehingga berusaha mengalahkannya dan berusaha untuk melawannya. Wal ahmaq huwa alladhi yajhalu uyuba nafsihi, sedangkan orang yang bego atau orang yang bodoh adalah orang yang jahil terhadap aib dirinya. Wa in u'jibat bi araika, kalau dia merasa ujub atau ditimpa ujub dengan atau fa in a'jabta bi araika, kalau kamu ujub dengan pandangan-pandanganmu, ya, fatafakkar fi saqatatika, maka renungkanlah ketergelinciranmu. Wahfadha wala tansaha, jagalah dan janganlah kamu lupakan. Wa fi kulli ra'yin qaddartahu sawaban fa kharaja bi khilafi taqdirika, jaga dan hafalkan dan jangan kamu lupakan setiap pendapat yang kamu perkirakan benar, kemudian ternyata keluar menyelisihi apa yang kamu perkirakan. Wa asaba ghairuka, dan yang benar adalah selainmu. Wa akhta'ta anta, dan kamu keliru. Wa in a'jabta bi ilmika, kalau kamu merasa ujub dengan ilmumu, fa'lam anna la khaslata laka fihi, ketahuilah bahwasanya ilmu tersebut hakikatnya bukanlah milikmu. Wa annahu muhibatun minallah mujarradan, dan bahwasanya ilmu tersebut murni adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa habaka iyyaha rabbuka ta'ala, yang Tuhan memberikannya kepadamu. Fala tuqabilha bima yaskhatuhu, maka janganlah kamu membalas hibah tersebut dengan perkara yang mendatangkan kemurkaannya. Fala'allahu yunsika dzalika bi'ilatin yantahinuka bih, karena bisa jadi Allah membuat kamu lupa dengan ilmu tersebut dengan ujian kepadamu dengan ujian tersebut. Tawalada alaika nisyan ma'alimta wa hafidta, sehingga apa? Hal tersebut menyebabkan kamu melupakan apa yang kamu ketahui dan apa yang telah kamu hafal. Wa in a'jabta bimadhi ikhwanika laka, dan kalau kamu merasa ujub dengan pujian saudaramu kepadamu, maka renungkanlah celaan musuh-musuhmu kepadamu. Maka ketika itu pergilah ujub dari dirimu. Maka apabila kamu tidak punya musuh, merasa tidak punya musuh,
maka tidak ada kebaikan pada dirimu dan tidak ada manzilah yang paling rendah daripada kedudukan orang yang tidak memiliki musuh. Falaisat illa manzilah man laisa lillahi ta'ala indahu ni'mah yahsadu 'alaiha. Ya. Maka tidaklah hal tersebut melainkan kedudukan orang yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah yang dihasadi oleh orang lain. Afanallahu, semoga Allah menyelamatkan kita dari hal tersebut. Fa in istaqarrat uyubuka fafakir fiha law dhaharat ilan nas. Ya. Apabila kamu menganggap sepele aib-aibmu, ya. Fa in istahqarat uyubuka atau istahqarta uyubaka, apabila kamu menganggap sepele aib-aibmu, maka pikirkanlah di dalamnya kalau sekiranya kamu muncul kepada manusia, ya. Dan renungkanlah bagaimana kalau mereka melihat kepadamu akan hal tersebut, maka ketika itu juga kamu akan merasa malu dan akan mengetahui kekuranganmu. Tapi kita tunda dulu ya, dan kita lanjutkan setelah salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali. Wa akhiran, inna min kamali rahmatillahi ta'ala wa tamami hikmatihi subhanahu an ja'ala an-nafsal bashariyah qabilah lil khair wa syarr. Sesungguhnya di antara kesempurnaan rahmat Allah Ta'ala dan kesempurnaan hikmahnya subhanahu, yaitu Allah menjadikan jiwa manusia dapat menerima kebaikan dan keburukan. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah mengilhamkan kepadanya kefajiran dan ketakwaannya. Faqulu ibni Adam khata', dan setiap keturunan Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertobat. Sebagaimana dalam hadis yang lain dan sebelumnya telah disebutkan, walau lam takunu tuznibun khasyat alaikum atau khasyitu alaikum aktsaru min dzalikal ujub. Kalaulah sekiranya kalian tidak terjerumus kepada dosa, aku khawatir sesuatu yang lebih besar menimpa kalian, yaitu ujub. Nah, falaula taqdiru dzan halaka ibnu Adam minal ujub. Jadi kalaulah bukan karena ditakdirkan adanya dosa, tentu keturunan Adam akan binasa disebabkan ujub. Nah, oleh karena itu berkata Ibnu Jauzi, inna nafsa law damat lahal yaqdhah la waqa'at fima huwa syarrun min fautin ma fataha. Sesungguhnya jiwa kalau senantiasa yaqdhah, ya, senantiasa sigap, ya, tentu dia akan terjerumus kepada sesuatu yang lebih buruk daripada terluput dari apa yang dia terluput daripadanya. Wa huwa al-ujubu bihaliha, yaitu ujub dengan kondisinya. Wal ihtiqar li jinsiha, dan menghinakan yang sejenisnya. Wa rubama taraqat biquwati ilmiha wa urfaniha ila da'wali wa indi wa astahiq. Maka bisa jadi, ya, dengan kekuatan ilmu dan pengetahuannya menghantarkan dia kepada klaim dan mengatakan seperti halnya Qarun, ya, ini adalah milikku, ini kepunyaanku, dan aku berhak atas hal tersebut. Ya.
Kemudian fatarkuha fi haumati dzan tatakhabbat fa idza waqafat ala syati wa qamat bihaqqi zillatil ubudiyah aula laha. Maka dengan ditinggalkannya jiwa terjerumus kepada perbuatan dosa, maka apabila dia berdiri di atas tepian, kemudian dia menegakkan penghambaan dengan sebenar-benarnya, tentu itu lebih utama baginya. Berkata Ibnu Qayyim ketika berbicara tentang hukum, tentang hikmah dan rahasia ditetapkannya keburukan dan ditakdirkannya kemaksiatan. Kata beliau, minha, diantaranya adalah annallaha subhanahu idza arada bi 'abdi khairan ansahu ru'yata ta'atihi wa rafa'aha min qalbihi wa lisanihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah akan menyebabkan dia lupa dari melihat ketaatan yang dia lakukan, dan Allah akan mengangkatnya dari kalbunya dan lisannya. Fa idza btuliya bidzanbi ja'alahu nasba ainaihi, dan apabila dia diuji dengan suatu dosa, maka Allah jadikan dia senantiasa melihat dosanya tersebut. Wa nasiya ta'atihi, dan melupakan ketaatan-ketaatannya. Dia melupakan bahwasanya dia telah melakukan ketaatan-ketaatan. Maka kesedihannya seluruhnya pada dosa tersebut. Fala yazalu dzanbuhu amamah, sehingga dosanya senantiasa ada di hadapannya. Ketika dia berdiri, ya dia duduk, kemudian masuk pada pagi hari atau sore hari, fayakunu hada ainu rahmah fi haqqihi, maka hal tersebut betul-betul itulah rahmat Allah pada dirinya. Ya. Berkata sebagaimana sebagian salaf mengatakan, innal abda la ya'malu adzanba fayadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba betul-betul dia melakukan dosa, tapi karenanya dia masuk surga. Wa ya'malul hasanah fayadkhulu bihan nar, dan dia melakukan kebaikan tapi dengannya dia masuk neraka. Qalu, kemudian mereka bertanya, kaifa dzalik, bagaimana bisa demikian? Ya, melakukan dosa tapi masuk surga, melakukan kebaikan tapi masuk neraka. Ya. Qal, kemudian sebagian salaf tersebut mengatakan, ya'malul khati'ah fala tazal nasbu ainaihi kullama dzakaraha baka wa nadima wa taba wastaghfara wa tadarra wa anaba ila Allah. Dia melakukan kesalahan, maka senantiasa kesalahan tersebut dia saksikan, ya, dia melihatnya terbayang-bayang. Setiap dia ingat dengan kesalahan tersebut, dia menangis, menyesal dan tobat dan beristighfar dan merengek serta kembali kepada Allah. Dan dia merasa hina di hadapan Allah, merasa pecah. Dan dia beramal untuk memperbaikinya dengan amalan-amalan, sehingga ini menjadi sebab rahmat pada dirinya, sebab mendapatkan rahmat pada dirinya. Kemudian wa ya'malul hasanah, dia melakukan kebaikan, fala tazalu nasba ainaihi yamunu biha. Dia melakukan suatu kebaikan, maka senantiasa dia memandang kebaikan tersebut, sehingga dia merasa berjasa dengan kebaikan tersebut. Dia melihatnya dan menghitung-hitungnya sebagai bentuk jasa kepada Rabbnya dan kepada makhluk. Wa yatakabbaru biha, dan dia bertakabur, menyombongkan diri dengannya. Wa yata'ajjabu minan nas, dan dia ujub dari manusia. Kaifa la yu'azzimunahu, ya, dia merasa ujub dari manusia sehingga dia beranggapan bagaimana orang-orang tidak mengagungkannya. Wa yukrimunahu, bagaimana orang-orang tidak memuliakannya. Wa yujillunahu 'alaiha, bagaimana orang-orang tidak menghormatinya atas hal tersebut. Fala tazalu hadhil umur bi hatta taqwa 'alai atharuha fatudkhiluhu an-nar, dan senantiasa perkara-perkara tersebut ada pada dirinya sehingga menguat, ya, sehingga menguat atas dirinya pengaruhnya, dan dengannya dia masuk ke dalam neraka, atau hal tersebut menyebabkan dia masuk
masuk neraka. Tapi maka dengan pembahasan ini ya, hatam ya, selesai sudah pembahasan kitab Ma'alim fi Tazkiyatun Nufus. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.